minum susu. Sebelumnya jangan lupa berdoa ya sebelum kita makan. Amin. Selamat makan ya. Teman-teman, setelah sarapan, aku sudah siap mau beribadah. Oh iya, jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahan ya. Sekarang aku mau buka ibadah anak di YouTube Komersi Anak GKI Kebayoran Baru. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Bagaimana liburannya? Pasti menyenangkan kan? Pasti dong Tante. Tapi semoga adik-adik tetap semangat beribadah ya. Walaupun lagi libur sekolah. Mungkin ada di antara adik-adik yang keluar kota, tapi tetap beribadah. Iya Tante, kita mau semangat beribadah seperti Etra dalam role play tadi. Betul. Yang sudah pakai baju rapi, sudah sarapan dan bersukacita mau beribadah. Nah, kita mau bersukacita dengan menyanyikan pujian Berjalan ke Gereja. Ayo adik-adik bangkit berdiri ya. Nah, sekarang kita berdoa
memohon pertolongan Roh Kudus memimpin kita dalam ibadah pagi ini. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah siap untuk beribadah hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami semuanya, terangi hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu bagi kami hari ini. Dan kami juga mau bersama-sama bersyukur dan bersukacita. Kami mau memuji nama-Mu yang kudus. Biarlah di dalam hidup kami terus memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu nih Tante Roland, Ya. kita kan belajar dari seorang tokoh di Alkitab, betul? Yang bernama, adik-adik ada yang masih ingat nggak? Coba Om Jul nih, kita tanya ya adik-adik. Om Jul masih ingat nggak? Enggak Om Jul. Tokoh minggu lalu. Aku tahu Tante. Namanya Saulus. Atau yang kita kenal dengan sebutan Paulus. Keren. Betul Om Jul. Saulus yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus, sekarang berubah menjadi muridnya Tuhan. Nah adik-adik, kita masih mau mendengarkan lagi nih kisahnya tentang Saulus. Tapi Tante Ririn, Iya Tante. bicara tentang Saulus nih yang sudah bertobat, adik-adik di rumah sudah bertobat juga nggak ya? Atau jangan-jangan masih ada yang senang melakukan perbuatan yang tidak baik? Iya ya, misalnya nih masih senang ngetawain teman yang jatuh Tante. Terus atau masih senang mengejek teman sampai temannya nangis. Ada lagi Tante Becky. Iya, apa Om? Itu misalnya senang menyontek. Atau malas belajar. Tante ada lagi nih. Misalnya nih, mungkin adik-adik kan lagi liburan nih. Ya, adik-adik memaksa mama papa untuk beli barang-barang ya yang dimau adik-adik, atau juga mungkin memaksa untuk berlibur. Padahal papa mama mungkin lagi nggak ada uang ya untuk berlibur. Benar-benar. Ada nggak ya adik-adik yang masih seperti itu? Semoga nggak ada ya Tante ya. Betul, betul, Semoga betul. kita mau berubah sungguh-sungguh dan kita mau mengakui kesalahan kita di dalam doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh teman kita Aurora dari kelas AKA. Tapi sebelum kita berdoa, kita mau angkat pujian Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Ayo adik-adik. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Allah Maha Pengasih dan Pengampun, terima kasih
atas berkat dan kasih-Mu. Bapa, kami telah banyak melakukan kesalahan dan dosa, baik kepada teman-teman, saudara, orang tua, terlebih-lebih kepadamu. Kami menyesal Bapa, tolong ampunilah dosa dan kesalahan kami ini. Jadikanlah kami pribadi yang lebih baik, yang tidak mengecewakan dan melukai sesama kami, terlebih diri-Mu. Dalam nama-Mu kami memohon ampun dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Aurora yang sudah memimpin doa pengakuan dosa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tante Ririn, Ya Tante. tadi kan Tante bilang kita masih akan mendengarkan kisah Saulus. Gimana ya kelanjutannya? Iya Tante Roland, aku juga mau tahu Iya, gimana sama. kelanjutannya. Itu apakah teman-teman Saulus masih mau menerimanya? Kan Saulus sudah bertobat. Betul Om Jul. Nah Om, Tante, Ya. dan adik-adik semua, kita akan mendengarkan kisah selanjutnya dalam firman Tuhan. Tapi kita mau memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dapat mengerti firman yang akan kita dengarkan. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Ayo Tante Ria. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan karuniakan kami dengan hikmat Tuhan, agar kami dapat mengerti dan kami siap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami.
Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, kemarin kita sudah belajar tentang seorang tokoh. Nama tokohnya adalah Saulus. Kira-kira kisah selanjutnya gimana ya? Saulus itu kan dia sudah berubah menjadi murid Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya dia adalah seorang yang membenci murid-murid Tuhan Yesus. Apakah Saulus diterima diterima oleh para murid Tuhan Yesus? Kita mau lihat ya kelanjutan kisahnya. Mari adik-adik buka Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9. Ayo siapkan Alkitabnya. Jangan malas membuka Alkitab ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai ayat 31. Kita sudah dapat? Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai ayat 31. Kalau adik-adik sudah dapat, kita akan baca sama-sama. Teman kita Flo akan membacakan ayat Alkitabnya dan kita semua ikut membaca ya. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat
di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah baca sama-sama ya. Ternyata murid-murid yang lain gak langsung percaya dan menerima Saulus. Coba adik-adik lihat lagi di dalam Alkitab, ada beberapa ekspresi yang ditunjukkan murid-murid yang lain itu. Kita lihat satu-satu ya. Di ayat 21. Wah adik-adik, ada yang heran dan curiga. Ya jelaslah mereka heran dan curiga. Karena kan Saulus terkenal sangat membenci murid-murid Tuhan Yesus. Tiba-tiba dia menjadi murid Tuhan Yesus. Mereka heran dan curiga. Coba adik-adik peragakan di rumah ekspresi heran dan curiga. Gimana ya ekspresi heran dan curiga ya? Ikutin Tante Lisha. Heran dan curiga itu seperti ini. Gimana ya? Seperti ini. Wah, dia lihat dari atas ke bawah, bawah ke atas dengan mata yang melotot. Nah, seperti itu adik-adik. Itulah ekspresi murid yang lain yang melihat Saulus bertobat. Coba kita lihat ekspresi yang lain. Di ayat 22. Ada yang bingung. Bingung tuh karena, kok bisa-bisa dia tiba-tiba berubah? Yang tadinya dia membenci murid-murid Tuhan Yesus, tiba-tiba dia baik banget. Wah, gimana ya ekspresi bingung? Coba adik-adik ekspresi bingung. Garuk-garuk kepala ya. Kayak gitu ekspresi bingung adik-adik. Nah adik-adik, ada lagi ekspresi yang lain yang ditunjukkan murid-murid yang lain. Kita lihat. Oh, ada di ayat 23, 24, dan 29. Ada juga yang ingin, wah ini yang menakutkan. Ada yang ingin membunuh Saulus. Ada yang berniat bermaksud jahat kepada Saulus. Wah, mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang tadinya teman-temannya Saulus. Karena mereka berpikir, Saulus berubah nih. Saulus nggak jadi teman kita lagi. Mereka berniat membunuh Saulus. Tapi adik-adik tahu ya dari ayat yang sudah kita baca tadi, Saulus dibantu, ditolong oleh orang-orang Kristen. Dibantu orang-orang yang murid-murid Tuhan Yesus. Dibantu karena mereka tahu bahwa Saulus sudah bertobat. Wah adik-adik, luar biasa pertolongan Roh Kudus ya. Roh Kudus menggerakkan murid-murid Tuhan untuk menolong Saulus. Ada lagi ekspresi yang lain. Di ayat 26. Ada yang takut dan tidak dapat mempercayainya. Wah masih ada yang tidak mau percaya, wah dia sudah bertobat. Enggak. Ada ya, ada yang seperti itu. Mereka pikir dia hanya pura-pura. Wah, kasihan ya. Kalau dipikir-pikir, kasihan ya Saulus. Tidak mudah juga ya, dia bertobat, dia berubah jadi murid Tuhan Yesus. Tapi tenang saja adik-adik, di ayat 27 ada seorang yang mau percaya dan menerima Saulus. Itu juga karena pertolongan Roh Kudus yang menggerakkan hati orang ini. Siapa namanya? Siapa? Adakah yang menjawab Barnabas? Ada? Yeay, betul. Di dalam Alkitab yang kita baca, dia adalah Barnabas. Dia mau percaya dan menerima Saulus sebagai murid Tuhan Yesus. Wah, Saulus akhirnya dibawa kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Barnabas membantu supaya meyakinkan bahwa Saulus benar-benar bertobat. Nah, apa yang terjadi ketika Saulus sudah bertobat ya? Tapi sebelum kita tahu apa yang terjadi sebelum Saulus bertobat, Tante Lisha mau tanya, adakah di antara adik-adik yang kalau lihat temannya berubah tuh langsung curiga, langsung menjauh? Ada? Misalnya kemarin dia tuh nyebelin banget, tiba-tiba dia baik. Ada yang langsung menjauh gitu dan tidak percaya? Ada adik-adik, kita lihat role play berikut ini.
Kisah Valerie dan Italia. Yuk kita lihat. Lagi ngapain? Wah, ada roti. Kelihatannya enak tuh. Dari siapa, Kak? Oh, ini deh. Ini Kakak dapat dari teman Kakak. Wah, senang dong dapat roti dari teman. Kok Kakak mukanya cemberut? Iya, Dek. Soalnya teman Kakak ini dia menyebalkan banget. Dia dulu suka bikin Kakak sedih dan marah. Terus tiba-tiba dia baik banget sama Kakak. Dia minta maaf ke Kakak dan kasih roti ini ke Kakak. Kakak belum bisa maafin dia, Dek. Kakak gak mau jadi teman dia. Kalau Ade jadi kakak, Ade senang loh teman Ade jadi baik. Dan Ade akan memaafkan dia. Gimana, Pai? Kakak belum bisa melupakan perbuatannya. Ya, Kakak. Wah, ternyata kita juga bisa ya bersikap seperti murid-murid itu ya. Ketika lihat ada orang yang dulunya menyebalkan tiba-tiba baik, kita bisa saja tidak langsung percaya ya. Atau kita langsung menerima kebaikannya. Seperti kisah tadi ya dalam role play. Kakak Itali masih curiga ini temannya kenapa tiba-tiba baik. Terus dia juga nggak langsung ya memaafkan temannya. Wah, adik-adik kita bisa seperti itu. Tapi ingat, Roh Kudus bisa menggerakkan hati Saulus supaya dia berubah, hati murid-murid supaya menerima Saulus. Tuhan juga bisa mengubahkan hati kita adik-adik supaya kita menerima teman-teman kita yang bertobat atau berubah ya. Nah, lalu kita lihat kisah selanjutnya. Setelah Saulus bertobat, berubah, apa yang dilakukan Saulus? Wah, keren adik-adik. Saulus memberitakan firman Tuhan dimanapun dia berada. Dia tidak takut karena banyak orang yang membenci dia akhirnya. Karena dia sudah jadi murid Tuhan Yesus. Wah, Saulus akhirnya menjadi sangat berani. Karena dia percaya pertolongan Roh Kudus menolong dia akan sanggup menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Dia menceritakan tentang Kristus kepada semua orang adik-adik. Wah, walaupun ada banyak ancaman adik-adik, tapi dia berani. Dia berani untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah adik-adik, kita juga mau berani ya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya pertolongan Roh Kudus sangat nyata dalam kehidupan kita. Oh iya, Tante Lisha ingat, tadi kan kisah Valerie dan Italia itu belum selesai ya. Kita lihat kelanjutannya. Apakah kakak Italia mau menerima temannya yang sudah bertobat itu? Yuk kita lihat. Hai Dek, tadi pas di sekolah, kakak udah maafin teman kakak itu loh. Kita jadi teman baik deh sekarang. Wah, kakak hebat, ada bangga sama kakak. Iya Dek, kakak ingat kisah Paulus. Paulus aja diubahkan Roh Kudus menjadi orang baik. Pasti orang lain juga kan? Betul sekali Kak. Wow, Italia mau menerima temannya dan memaafkan temannya. Wah, itu luar biasa ya, dukungan itu luar biasa. Jadi teman kita juga dia bisa berubah jadi orang yang lebih baik. Nah, adik-adik, siapa yang mengubahkan hati kita untuk bisa menerima, memaafkan atau berubah menjadi orang yang baik? Roh Kudus yang memampukan kita. Roh Kudus juga yang memampukan Saulus untuk memberitakan firman Tuhan. Kita juga percaya, kita juga adik-adik yang ada di rumah, kita semua, papa mama, adik-adik, om tante, kita semua, kita bisa menyampaikan firman Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang dimanapun kita berada karena pertolongan Roh Kudus ya.
Roh Kudus akan mengubahkan hati orang untuk mendengarkan kita, mengubahkan hati kita untuk tetap semangat, tetap percaya diri untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, mari kita mau sama-sama melihat pertolongan Roh Kudus lewat ayat hafalan kita. Kita buka ya ayat hafalan kita dari 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Nah, ini ayat yang akan menguatkan kita ya untuk percaya pada pertolongan Roh Kudus. Sama-sama kita baca ya adik-adik. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita baca sekali lagi, yuk. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, adik-adik ingat ya bahwa Roh Kudus bekerja dalam setiap kita untuk kita berani bersaksi, berani melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami kemampuan, hikmat Tuhan untuk kami dapat mengerti dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi anak yang berani bersaksi, anak yang mau menerima teman-teman kami yang berubah menjadi orang yang lebih baik, anak yang mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Luar biasa ya Tante, pertolongan Roh Kudus. Betul Tante Ririn, Roh Kudus bisa mengubah hati siapapun. Hati Saulus, hati teman-temannya supaya mau menerima Saulus juga. Juga hati kita semua. Ada lagi Tante, Roh Kudus juga memampukan Saulus memberitakan Injil ke semua orang tanpa takut dan gentar. Betul sekali Om Freddy. Adik-adik, Roh Kudus juga akan memampukan adik-adik berubah menjadi anak yang baik dan mau menceritakan firman Tuhan yang kepada siapapun di sekitar adik-adik. Kita mau berani karena bersama Tuhan aku bisa. Yuk bangkit berdiri adik-adik semua. Kita mau naikkan pujian bersama Tuhan, aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
Adik-adik, sekarang kita mau mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Nah, seperti biasa, adik-adik bisa masukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Nanti setelah selesai ibadah, adik-adik bisa berikan ke mama papa untuk ditransfer ke rekening gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita pujikan lagu It's a Gift to You. Nah, adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang dipimpin oleh Kira dari kelas AKA. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang sudah Engkau berikan. Kami mau memberikan persembahan. Berkatilah supaya berguna bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Kira sudah memimpin doa persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagi adik-adik yang ingin melayani dalam ibadah, baik memimpin doa pengakuan dosa atau doa persembahan, boleh menghubungi Om Tante pelayan anak di kelas masing-masing. Nanti adik-adik akan dijadwalkan ya. Adik-adik tetap semangat, walaupun nanti tante atau omnya minta direkam berulang-ulang. Kenapa? Karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yeay, semangat adik-adik. Pasti semangat. Nah, sekarang waktunya kita aktivitas ya. Yeay. Senang kalau aktivitas ya. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah adik-adik menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bisa kisah dalam Alkitab, ya, atau pengalaman adik-adik mungkin. Bagaimana adik-adik merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik. Betul. Nah, menceritakannya bisa dengan ditulis nih Tante, ya, atau direkam dalam bentuk video ya. Kemudian nanti adik-adik bisa berikan ke WhatsApp grup kelas masing-masing, ke Om dan Tante di kelas masing-masing. Supaya apa nih Tante? Kenapa kita harus menceritakan kebaikan Tuhan? Memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, dan supaya dan untuk banyak orang, betul, banyak orang mendengar tentang Tuhan Yesus dan dikuatkan oleh kesaksian adik-adik. Semangat! Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, Tante dan Om
mau kasih pesan-pesan dulu nih. Pertama, tetap jaga prokes pada saat adik-adik pergi keluar rumah. Pakai masker. Sering cuci tangan pakai hand sanitizer atau sabun dengan air yang mengalir ya. Dan apalagi ya Tante Becky? Tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Makan makanan yang sehat, bergizi dan bersih. Jangan jajan di sembarang tempat. Adik-adik, jangan lupa juga untuk tetap minum susu dan vitamin. Iya. Supaya tubuh kita tidak mudah kena virus. Oh, ada lagi nih, Om, Tante. Ya, Tante. Adik-adik selalu berdoa, minta Tuhan Yesus menjaga kita semua. Ingat juga ya adik-adik, membaca renungan Star atau mendengarkan renungan podcast Sema setiap hari. Wah, terima kasih Om Tante untuk pesan-pesannya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Yuk, adik-adik, kita mau ingat nih bahwa Roh Kudus akan selalu menolong kita nih Tante. Betul. Dan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan kita baca setiap hari. Kita juga mau menceritakan kepada semua orang. Adik-adik juga ingat nih, minggu depan kembali lagi ya kita beribadah seperti sekarang. Nah, yuk kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, terima kasih kami boleh beribadah pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk sukacita, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga bersukacita atas puji-pujian yang kami boleh naikkan. Kami juga saat ini Tuhan mohon pimpinan Tuhan agar sepanjang 1 minggu ke depan Roh Kudus-Mu memampukan kami, anak-anak-Mu yang meskipun masih kecil, tapi kami mau belajar untuk menerima teman-teman atau orang lain yang mau berubah. Kami juga mau mendukung teman-teman kami yang sudah menjadi baik, supaya mereka tetap terus berbuat baik dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang 1 minggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.